Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul asna idza syi'ta sahla. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sama-sama kita panjatkan puji syukur kita ke kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah telah memberikan nikmat berupa kesehatan yang alhamdulillah diberikan nikmat pula berjumpa pada bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang diibaratkan sebagai bulan panen pahala. Kemudian salawat dan salam terus junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau membawa dari alam jahiliyah hingga ke alam yang berilmu pengetahuan sampai sekarang ini. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita ambil dari keutamaan bersedekah. Satunya, sedekah bisa dapat menghapus dosa. Kata-kata sedekah ini sudah kita sering dengar, sering terucapkan, namun ada dari kita yang susah melaksanakannya. Salah satu keutamaan sedekah ini ialah yang pertama, sedekah dapat menghapuskan dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sedekah tersebut dapat menghapuskan dosa sebagaimana air yang memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Tapi harus diiringi dengan taubat terhadap dosa tersebut. Apabila seseorang koruptor, ambil satu koruptor yang menyedekahkan sebagian hartanya pada anak yatim dengan uang koruptor tersebut dengan maksud untuk menghapus dosanya setelah korupsi, maka sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak diiringi dengan taubatnya. Yang kedua, keutamaan bersedekah ini ialah dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bercerita tentang 7 jenis manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana naungan tersebut tidak akan didapatkan terkecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang yang gemar bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan yang ketiga bersedekah ini ialah hartanya tidak akan habis, tidak akan berkurang. Hartanya tidak akan berkurang sedikit pun. Dalam artian hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, keutamaan yang ketiga ini sangat relevan di masyarakat. Banyak berpendapat kaya dulu baru bersedekah, salah konsepnya. Namun sedekah itu tidak ada patokan, kaya, miskin, mampu ataupun tidak mampu. Situ kita dianjurkan untuk bersedekah. Karena salah satu keutamaan-keutamaan tersebut
bersedekah ini banyak teman-teman. Salah satu yang menghapuskan dosa, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ini diberkahi oleh Allah hartanya dan dilindungi oleh Allah hartanya dari mara bahaya. Ada sebagian orang kaya tapi enggan bersedekah. Yang yakinlah bahwasanya di dalam hatinya tidak akan pernah tenang. Dan yakinlah hartanya tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud berkah ini sedikit tapi merasa cukup. Itu yang dimaksudkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada nih banyak hartanya, namun dia selalu merasa kurang, merasa tidak cukup. Itu termasuk salah satu tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa kurang. Bersama-sama kita tingkatkan bersedekah agar kita mendapatkan ketiga fadilah tersebut, jadi ketiga keutamaan bersedekah tersebut. Dan yang ketiga tersebut, makna dari bersedekah tidak akan berkurang. Dalam kitab An-Nawawi, An-Nawal dijelaskan bahwasanya konsep tidak berkurang tersebut, konsep bersedekah tidak akan berkurang hartanya, dalam hakikatnya itu berkurang. Namun dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasanya yang pertama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara bahaya. Masya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang gemar bersedekah dan ikhlas bersedekah. Yang kedua, apabila secara zatnya berkurang, maka pengurangan impas dengan pahala, setimpal dengan pahala yang didapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan puasa ini, bersama-sama kita tingkatkan bersedekah. Kenapa? Rasulullah sangat menganjurkan bersedekah di bulan puasa. Siapa yang bersedekah di bulan puasa itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Semua amal ibadah kita dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Mungkin cukup sekedar dari ceramah singkat kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Ambil manfaatnya, buang yang buruknya. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri, umumnya berbagi bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pesan saya buat kita semua, bersama-sama kita tingkatkan bersedekah kita, dalam artian kita yang mencari bersedekah, bukan sedekah yang mencari kita. Jangan tunggu kaya dulu baru bersedekah. Jangan tunggu mampu dulu baru sedekah. Sedekah itu banyak tipenya. Gak meski dari finansial, uang, harta dan benda. Tenaga juga termasuk sedekah. Bantu-bantu di musola, di masjid, bantu-bantu warga, dan sebagainya. Bukan hanya itu, sedekah paling simpel ialah senyum. Salah satu termasuk bersedekah. Bersama-sama kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan puasa ini dengan niat yang ikhlas. Salah satunya bersedekah, karena bersedekah ini banyak sekali fadilah-fadilah yang akan kita dapatkan ketika kita bersedekah dengan ikhlas. Simpulkan fadilah keutamaan bersedekah ialah: pertama, dapat menghapuskan dosa. Yang kedua, dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hartanya dia akan berkurang walaupun hakikatnya berkurang. Dalam artian Allah akan berikan keberkahan hartanya kepada mereka yang gemar bersedekah dengan ikhlas. Mungkin itu saja dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.